Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 4 dengan judul Bab 9, bersuci dari hadas kecil. Nah, saudara-saudara, sebelum belajar seperti biasa, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian atau pemahaman yang baik. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ustaz mau tanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu. Dia masih ingat? Ya, pelajaran yang minggu lalu yaitu sikap amanah, kemudian gemar membaca, dan pantang menyerah. Nah, saudara, adapun peta konsep pembelajaran kita pada hari ini yaitu bersuci dari hadas kecil. Nah, kemudian ada pengertian bersuci, ada pengertian hadas, ada macam-macam penyebab hadas kecil. Kemudian ada lagi bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, yang pertama, saudara, pengertian bersuci. Bersuci atau taharah bahasa Arab ya, artinya suci atau bersuci dari kotoran. Kemudian arti taharah menurut istilah membersihkan diri dari hadas dengan wudu atau mandi atau tayamum, serta membersihkan diri dari najis yang melekat pada badan, pada pakaian, pada peralatan, dan sebagainya. Menggunakan apa? Menggunakan air atau penggantinya. Kemudian pengertian hadas. Nah, apa itu hadas? Nah, hadas menurut bahasa yaitu sesuatu peristiwa atau juga dapat diartikan kotor atau tidak suci. Nah, kemudian hadas menurut istilah yaitu keadaan tidak suci bagi seorang sehingga tidak sah dalam menjalankan ibadah tertentu. Nah, arti hadas yaitu keadaan, bukan benda. Kalau najis, nah itu adalah bendanya. Seperti itu ya. Macam-macam penyebab hadas kecil. Nah, nanti kita sebutkan hal apa saja yang menyebabkan kita berhadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seorang tidak suci. Kemudian dapat dilakukan supaya menjadi suci yaitu dengan cara berwudu. Kemudian jika berhalangan berwudu yaitu diganti dengan tayamum. Kemudian hal-hal apa yang menyebabkan kita berhadas kecil? Yang pertama, buang air kecil atau buang air besar. Kemudian hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau kita tertidur. Nah, itu termasuk kita berhadas kecil. Kemudian bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Artinya yang bukan bisa nikah ya, yang mahram ini. Kalau sama ibu, sama kakak kita, kakak perempuan kita, atau kakak laki-laki kita, adik laki-laki, nah itu tidak batal ya.
Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, yang pertama yaitu dengan cara berwudu atau wudu. Nah, adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dilakukan ketika akan mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian tayamum. Nah, tayamum adalah mengusap debu atau tanah yang suci pada muka atau kedua tangan sebagai pengganti wudu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Nah, kalau wudu tadi bersucinya dengan air yang bersih, air yang mengalir, air yang suci. Kemudian tayamum tadi mengusap, cara bersucinya yaitu mengusap dengan debu, tentunya juga debu yang suci. Tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, yang pertama syarat wudu. Syarat orang berwudu yaitu harus Islam. Kemudian mumaiz, arti mumaiz anak-anak yang sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat wudu yang ketiga yaitu tidak sedang berhadas besar. Kemudian memakai air suci dan mensucikan. Kemudian tidak ada yang menghalangi air wudu sampai ke anggota wudu. Kemudian hal apa saja atau rukun wudu yang wajib kita lakukan? Yang pertama ada niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh bagian kepala atau rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib artinya bersusun. Bersusun antara niat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu harus bersusun. Jangan di pertama misalnya mengusap bagian kepala, kemudian membasuh muka. Nah, itu tak boleh. Nah, adapun sunnah wudu artinya apabila kita mengerjakan ini kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan kita tidak mendapatkan dosa atau wudunya tetap sah. Yang pertama, sebelum wudu kita membaca basmalah. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini prepare atau persiapannya ya. Kalau yang tadi yang memang membasuh kedua tangan sampai siku itu adalah rukun. Nah, ini sebelum berwudu kita harus membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu disunahkan. Kemudian disunahkan lagi yaitu berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Kemudian menggosok-gosok gigi. Kemudian mengusap seluruh bagian kepala atau rambut. Nah, untuk yang rukunnya atau yang wajibnya cuma sedikit bagian kepala atau minimal 3 helai rambut. Nah, untuk sunnahnya menyeluruh atau seluruh bagian kepala. Kemudian mengusap kedua telinga luar dan dalam, ini termasuk sunnah wudu. Kemudian membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, juga sunnah. Kemudian mendahulukan bagian kanan lalu kiri, sunnah. Mengulang setiap basuhan 3 kali. Nah, wajibnya itu 1 kali. Kemudian kalau 2 kali itu makruh. Yang 3 kali itu sunnah. Kemudian membaca doa sesudah wudu.
sekarang niat wudhu. Nah, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Nah, sebelum membasuh muka, membaca lafaz ini, yang ini lafaz niat wudhu. Kemudian di dalam hati, aku berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian berdoa sesudah wudhu. Nah, disunahkan juga setelah wudhu kita berdoa. Doanya silahkan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang bersuci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Nah, sunan solehah. Adapun intisari atau rangkuman kita pada hari ini yaitu yang pertama, bersuci atau tahara. Menurut bahasa artinya suci atau suci dari kotoran. Kemudian arti hadas yaitu keadaan tidak suci bagi seorang sehingga tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Itu arti hadas ya. Kemudian tadi hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kita pelajari yaitu hadas kecil. Yang pertama, hadas kecil itu keadaan seseorang tidak, artinya keadaan seseorang tidak suci. Supaya menjadi suci ya harus wudhu, atau jika berhalangan dapat dilakukan dengan tayamum. Tadi contohnya hadas kecil yaitu buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Itu termasuk contoh dari hadas kecil. Seperti itu ya. Nah, sunan solehah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 9 bersuci dari hadas kecil. Nah, semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian, bermanfaat untuk hari ini dan untuk hari yang nanti. Sama-sama kita baca hamdalah sebelum mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.